untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian agama. Dan kita berharap tidaklah kita keluar dari taklim ini melainkan sudah bergugurkan dosa-dosa kita. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Kali ini saya insya Allah akan menyampaikan makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisa asrata, dan makalah yang ke-16 disebutkan an ba'dil hukama'i rahimahullah ta'ala, dari sebagian, dari segolongan hukama, semoga Allah merahmati mereka. Apa itu hukama? Hukama itu adalah ahli hikmah. Dengan kata lain, hukama itu adalah ahli ma'rifat. Ya. Yang kedekatan hatinya pada Allah sangat-sangat dekat. Ahli ma'rifah ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Oleh karena itu cara pandang mereka sangat-sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Cara pandang ahli ma'rifat bisa jadi terbalik dengan cara manusia pada umumnya. Oleh karena itu jangan terkejut apabila nanti mereka memaparkan pandangan mereka. Ya. Apakah mereka? Baina yadayit taqwa, di antara puncak ketakwaan itu, maksudnya arbat takwa, untuk mendapatkan puncak ketakwaan itu khamsu aqabatin aw masa'idan, ada 5 jenjang, ada 5 tahapan, ada 5 dakian yang sangat sulit untuk dicapai. 5 dakian, 5 tahapan yang sangat berat untuk dicapai. Wajarlah, memang tidak mudah untuk mendapatkan puncak takwa itu. Ya. Man jawazaha, barang siapa yang berhasil melintasi aitil kal khamsa, kelima tahapan tersebut, nalat takwa, sungguh dia mendapatkan ketakwaan yang paling sempurna. Nah, apa pengertian takwa di sini? Wahya tarkul muradatin nafsi wa mujanabatin nahyillahi ta'ala, yaitu meninggalkan segala keinginan hawa nafsu. Berat nggak? Pak, manusia itu sulit dipisahkan dengan hawa nafsu. Resiko untuk mendapatkan takwa yang saling sempurna tadinya, yang sempurna itu, dia harus rela meninggalkan segala keinginan hawa nafsu. Ya. Wa mujanabatin nahyillahi ta'ala, dan dia juga harus rela menjauhkan segala larangan Allah. Kira-kira sanggup nggak meninggalkan segala hawa nafsu, meninggalkan larangan? Kira-kira sanggup nggak? Ada sebuah syair dari Bang Haji Oma Irama. Ya, masih ingat nggak? Mengapa kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga karena cara binatang. Mengapa yang asik-asik diharamkan? Mengapa yang enak-enak dilarang? Itulah perangkap setan. Jadi setan mengumpan kita itu dengan kenikmatan, menjerat kita, memperangkap kita dengan kenikmatan. Oleh karena itu ahli ma'rifah tidak mau tertipu di situ. Paham tidak? Nah, jadi itulah ya
Nah, kemudian 5 tahapan tersebut apa saja untuk mencapai kesempurnaan takwa tadi itu? Yang pertama, ingat, sudah kunci di awal tadi, cara pandang mereka berbeda dengan umumnya, bertolak belakang dengan manusia pada umumnya. Apa itu tahapannya? Yang pertama, mereka mengatakan, awwaluha ikhtiaru siddati ay sakli abati ay tamattu. Itu tangga pertama tuh, beratnya luar biasa. Apa itu? Mereka lebih memilih hidup sengsara. Aisakli artinya mereka lebih memilih hidup yang berat, yang sulit. Ala nikmati aitamatu'i daripada hidup bergelimang dengan kenikmatan. Loh, ini bagi kita rasanya berat. Bukankah kenikmatan itu yang harus kita cari? Betul. Kan kita setiap saat yang kita berdoa, yang kita doa kepada Allah apa? Nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kenikmatan. Kenapa mereka bertolak belakang cara berpikirnya? Ini dia. Ya, kita pengen mengetahui ya cara pandang mereka yang sudah mengetahui hal-hal yang tersirat rahasia Allah. Kenapa dia lebih memilih sengsara? Begini saudara, alasannya. Karena kenikmatan itu seringkali melalaikan manusia. Betul tidak? Ayatnya sering kita hafal. Al-umut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-haqqumut takatsur. Kalian bermegah-megah, kalian penuh dengan gemerlap dengan kenikmatan yang membuat kalian jadi lalai. Saking mewahnya, saking nikmatnya itu kehidupan, tidak sadar hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam lubang kubur baru sadar. Karena itulah sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita tutup mata, Allah tegur kita. Apa tegurannya? Karena sekali-kali jangan begitu, kata Allah. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya. Summa kalla sawfa ta'lamun, 2 kali kala disebut Allah di situ. Sekali lagi tidak, jangan begitu, nanti kamu akan tahu akibatnya. Kala 3 kali disebut kala di situ. Kala sekali kita tidak, jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kamu mengetahui dengan yakin. Yakin itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Percaya kita surga neraka? Percaya. Dari mana kamu percaya? Dari ilmu pengetahuan. Namanya ilmul yakin. Setelah dia melihat surga dan neraka, baru dia namanya disebut dengan ainul yakin. Dia melihat dengan mata kepala, oh ya betul surga ada, neraka ada. Begitu sudah dilempar ke dalam api neraka, barulah dia menyadari yang disebut dengan hakul yakin. Yakinnya benar-benar hak, karena merasakan pedihnya api neraka. Jadi yakin ada 3. Berapa kali Allah sebut di situ? Kala 3 kali Allah sebut. Ya. Kala lau ta'lamu ilmal yakin, sekali lagi tidak, jangan begitu, sekiranya kamu mengetahui dengan yakin. La tarawunal jahim, pasti kamu akan dilihatkan neraka jahim. La tarawunaha ainal yakin, nanti kamu akan melihat neraka itu dengan mata kepalamu sendiri. Tuh, kalau kemarin baru dengan pengetahuan ilmu, informasi dari kitab ini, dari Quran dan sebagainya, tapi besok sudah betul-betul dengan mata kepala melihat neraka itu. Ya. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang 'anil na'im, tentang kenikmatan yang kalian peroleh waktu dalam dunia. Tuh, jadi inilah penyebabnya dia bisa membuka tabir rahasia. Di balik kenikmatan ternyata pertanyaannya luar biasa. Semakin banyak kenikmatan dunia, semakin berat pertanyaannya. Itulah ya, makanya dia tidak mau ambil resiko, karena dunia hanya sementara. Lebih baik sudahlah hidup sederhana saja. Ya, itu maksudnya. Jadi tangganya berat yang pertama, berat meninggalkan segala keinginan hawa nafsu. Ternyata itu alasannya. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah
min baini yadillah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bergeser tapak kaki manusia besok di padang mahsyar sebelum dia mampu menjawab 4 pertanyaan. Dari miliaran manusia besok di hadapan Allah satu persatu ditanya tentang kenikmatan. Ada 4, ditanya satu di antaranya an-nalih, tentang harta, tentang kenikmatan. Min aina iktasab, dari mana kamu peroleh kenikmatan itu? Wa fima anfaqah, dan di mana dinafkahkan, dibelanjakan. Masya Allah, ditanya. Makanya orang kaya itu yang soleh, orang kaya yang soleh, ya, dia akan masuk surga menunggu 500 tahun setelah orang miskin masuk surga. Berapa tahun? Kenapa lama sekali? Orang miskin kok cepat sekali? Karena apa yang ditanya, orang kenikmatan juga dia nggak punya sedikit. Cepat masuk surganya dia. Tapi orang kaya pertanyaannya wah jelimet, karena nikmatnya, hartanya banyak. 500 tahun baru kelar ditanya. Paham ya? Nunggu 500 tahun. Ya kali. Nah, saudara, oleh karena itulah Nabi berdoa yang doanya nggak pernah diaminkan orang. Loh, Nabi itu kan mustajab, kenapa nggak diaminkan? Sebab aminnya beda, doanya beda. Apa Nabi suatu ketika pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, jadikan aku sebagai orang miskin ya Rabb. Itu doa Nabi. Wa amitna miskinan. Jadikan kami mati dalam keadaan miskin. Wahsyurna ma'zumratil masakin yaumil qiyamah. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin besok hari kiamat. Kira-kira kalau saya berdoa begitu diaminin kan? Ya Allah. Kenapa? Itu Nabi lebih memilih seperti. Kenapa? Nabi ma'rifatnya sudah dalam. Ya buat apa hidup sementara bermegah-megah? Cuma sementara kok. Ini ya. Nah, sederhana saja. Oleh karena itulah, saudara sekalian, jangan terkejut kalau kehidupan kita sebagai orang beriman seperti ini, rasanya terpenjara. Betul tidak? Begini tidak boleh, begitu dilarang dan sebagainya. Karena memang Nabi mengatakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ad-dunya dunia itu dunia itu nerakanya orang beriman. Jannatul kafir, namun dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kalau kita hidup di dunia banyak larangan, banyak kekalahan, rasanya seperti terpenjara, betul tidak? Tapi ingat, nanti kita akan masuk surga. Pilih mana? Pilih neraka duluan, surga belakangan, atau surga duluan, neraka belakangan. Pilih mana? Pilih sengsara duluan, bahagia belakangan. Kenapa? Karena dunia itu artinya diambil dari bahasa Arab. Dunia artinya rendah. Dunia artinya rendah. Allah tidak menginginkan orang-orang beriman tinggal di tempat yang rendah di dunia ini. Allah inginkan dia di surga, di tempat yang tinggi. Paham tidak ya? Itu di sini. Saudara sekalian yang saya hormati, nanti kalau sudah dikuburkan baru terasa. Sekarang banyak menolak, ya, banyak yang mengabaikan. Tapi nanti begitu sudah tutup mata, dimasukkan ke dalam kubur, ya, ad-dunya mata'ul ghurur. Disebut begitu, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Baru mau bagaimana lagi? Mau bangun kita nggak bisa. Begitu sudah masuk ke dalam kubur, disebut di situ ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia kesenangan yang menipu. Sudah. Saudara sekalian yang saya hormati, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukankah itu kita minta setiap saat mohon kebahagiaan dunia? Saudara, kebahagiaan itu
Jangan diukur dengan tumpukan benda materi, jangan. Tapi kekayaan itu diukur di hati, bukan ditumpukan harta benda. Walaupun di depan matanya ada tumpukan uang miliaran triliunan rupiah, tapi kalau hatinya merasa kurang, tetap berarti dia masih merasa kekurangan. Apa namanya kalau orang merasa kekurangan? Masih miskin dia. Tapi kalau dia melihat ada uang tumpukan banyak, harta berlimpah ruah, ya. Namun kali ini tidak, dia hanya seadanya, uangnya hanya seadanya, hartanya hanya seadanya. Tapi hatinya merasa cukup, itu namanya apa? Orang kaya. Berarti kalau begitu kekayaan diukur di hati, bukan di hak benda. Paham Pak ya? Itu. Saudara sekalian yang saya hormati, ya. Jangan khawatir, jangan pesimis, jangan putus asa. Orang yang mengejar akhirat, hidup seadanya di dunia, jangan khawatir, Allah akan ganti itu semua nanti. Sebagaimana Nabi bersabda begini, man kanat niyyatuhul akhirah, barang siapa orang yang hidupnya niatnya hanya untuk akhirat, ya, pagi akhirat, siang akhirat, malam akhirat, yang dipikirkan akhirat, bangun tidur sampai tidur lagi dipikirkan adalah akhirat, maka jawallahu sablahu, niscaya Allah kumpulkan potensinya. Kita kan punya potensi, betul? Nah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, setelah itu Allah berikan kekayaan di hatinya. Tuh. Orang yang mikirin akhirat dikasih apa? Dikasih kekayaan oleh Allah dalam hatinya. Wa atathud dunya raghimatan, dan setelah itu Allah berikan kekayaan di depan matanya. Sudah tidak di hati lagi tapi di depan matanya. Kenapa? Karena yang dicari adalah akhirat. Allah berikan juga dunianya. Begini contohnya, barang siapa yang menanam padi, rumput ikut. Barang siapa yang menanam akhirat, dunia pasti ikut. Tapi jangan coba-coba, barang siapa yang menanam rumput, padi tidak akan ikut. Nah, saudara sekalian, jangan khawatir, ya, kejarlah akhirat, nanti dunia Allah kasih. Tapi sebaliknya hati-hati. Wa man kanat niyyatuhud dunya, barang siapa orang yang hidupnya hanya pikirannya dunia, bangun tidur sampai tidur lagi dipikirkan hanya dunia, maka farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah porak-porandakan, Allah cerai-beraikan urusan dunianya. Jadi maaf kalau kemarin kita urusan mentok semua sulit, ya, banyak yang gagal. Siapa yang melakukan itu semua? Allah yang melakukan. Allah enggak redha, Allah enggak rela, karena tujuan kita berbeda. Karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah, bukan untuk dunia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan manusia melainkan hanya beribadah kepada-Nya, tapi dia galak untuk dunia. Maka Allah enggak rela, akhirnya Allah porak-porandakan urusan dunia. Selanjutnya tidak sampai di situ, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, lalu Allah buat dia miskin di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya, dan dia tidak memperoleh apa-apa di dunia ini illa ma kutiba lahu, melainkan apa yang sudah dicatat dalam rahim ibunya dulu. Ingat ya? Kan setiap manusia dalam 4 bulan itu ditulis rezekinya. Cuma dapat itu saja. Tidak ada bonusnya di dunia. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya tahapan kedua untuk mendapatkan ketakwaan yang sempurna. Apa itu? Asaniha ikhtarul jahdi ay masaqqah al-rahati ay zawil ta'ami. Yang kedua, tangganya untuk mencapai itu adalah mereka lebih memilih hidup bersungguh-sungguh, bersusah payah, bekerja mengejar akhirat daripada hidup santai. Daripada hidup santai. Kenapa? Mereka ahli marifat ini tahu hidup hanya sebentar.
Pak, Nabi kita berapa tahun usianya? 63. 63 itu berapa jam? Menurut ukuran waktu akhirat. Nabi cuma dikasih kesempatan hidup 1,5 jam saja. Berapa lama 1,5 jam? Enggak lama. Nabi cuma dikasih hidup di dunia ini 1,5 jam. Bagaimana logikanya? Begini Pak, 1 hari akhirat lamanya sama seperti 1000 tahun di dunia. Sekarang 1 hari itu 24 jam, betul? 24 dibagi 2 berapa? 12 jam. Berarti 1000 tahun dibagi 2, 500 tahun. Bisa dipahami? 12 jam sama dengan 500 tahun. 12 jam dibagi 2 berapa? 6 jam. Berarti dibagi 2 lagi 250 tahun. Iya. Nah kemudian 6 jam dibagi 2 lagi 3 jam. Itu artinya diberi kesempatan 125 tahun. Betul? Nah sekarang dibagi lagi berapa sekarang? 1,5 jam. Berarti dibagi lagi berapa? 62,5. Diluruskan, digenapkan jadi 63. Siapakah yang wafat 63? Nabi kita SAW. Nabi hanya diberi kesempatan oleh Allah menurut waktu akhirat cuma 1,5 jam. Karena itulah orang-orang makrifat berpikir hidup hanya sebentar. Ya, maka lebih memilih hidup kerja keras untuk ibadah daripada santai. Paham maksudnya ya? Kan umumnya orang pengen, apalagi siang-siang begini anaknya ngapain? Santai, tidur, ya kan? Nah, itu umumnya. Tapi mereka yang bermakrifat tidak begitu. Ya. Yang keberapa nih? 3. Tangga yang ketiga, salisuha ikhtarul dhulli aida'fi alal izzi. Mereka lebih memilih hidup sederhana dari ketimbang kemegahan. Ya, umumnya orang ingin megah kan, tapi mereka terbalik, lebih memilih hidup sederhana daripada kemegahan. Kenapa? Orang-orang tasawuf itu lebih suka hidup sederhana. Tasawuf, sufi itu orangnya. Tasawuf diambil tasawwafa yang tasawwuf. Tasawuf artinya kain kasar atau kain wol. Kain kasar, karena orang-orang sufi lebih suka memakai kain kasar ketimbang dengan pakaian sutra. Orang-orang raja zaman-zaman dulu itu raja-raja senang pakai sutra, tapi para sufi lebih suka dengan kain kasar, maka diistilahkan sufi. Paham ya? Nah, bayangkan, kita lihat kesufian Sayyidina Umar, kesufian daripada Fatimah Zahra, kesufian baginda Nabi Muhammad. Kita lihat Sayyidina Umar punya seorang anak, bajunya 2 tambalan. Kita punya nggak baju tambalan? Nggak bisa. Tapi seorang anak presiden, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anaknya bajunya 12 tambalan. Dicemooh oleh teman sebayanya, kamu punya baju 2 tambalan begitu. Nangislah anak ini, kembali ke ayahnya. Wahai ayahku, berikan aku baju. Gak tega ayahnya dipanggil Menteri Keuangan. Hai Menteri, Darul Mal, saya minta 2 bulan gaji ke depan. Maksudnya buat beli pakaian anaknya. Tidak dikasih oleh Menteri Keuangan. Kenapa? Dia bilang begini, apa kamu punya jaminan kalau 2 bulan ke depan masih ada umur? Umar gak berani. Tidak, aku tidak berani. Udah, hai anakku, sabarlah dengan 12 tambalan. Fatimah Zahra itu pagi sampai sore itu binatang ternak makan di atas tikar buat alasnya. Tapi begitu di malam hari, bekas makanan ternak dipakai buat tempat tidur. Siapa dia? Fatimah Zahra. Rasulullah sering menahan lapar, sampai ketika dia rukuk dan sujud terdengar orang di sebelahnya terdengar rentep. Kaget dia sahabat. Begitu selesai salat ditanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Itu suara kayu yang terikat di perutku.
Untuk apa ya Rasul? Menahan rasa laparku. Masya Allah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, siapakah? Ini sudah tidak berdaya Rasulullah. Ya. Rasulullah merasa mungkin dalam kepemimpinannya banyak salahnya. Dia tanya yang hadir, siapa yang merasa kusakiti dulu? Balaslah aku. Masya Allah, balaslah aku. Semua tertunduk, tapi Sawad, Masya Allah, angkat, mengacungkan tangan. Aku ya Rasul yang pernah kau sakiti dulu. Kenapa ya Sawad? Ingat gak dulu kamu pernah memukul aku ketika kamu barisan perang? Dipukulnya barisan itu gak lulus, aku gak terima. Ya sudah, balas aku ya Sawad. Tidak ya Rasulullah, buka dulu baju, sebab kamu dulu memukul aku tidak berbaju. Rasul lepas bajunya satu persatu, kancingnya. Ternyata kayu itu masih terikat kuat di perutnya. Masya Allah. Artinya Rasulullah menahan lapar sampai meninggal dunia. Luar biasa. Akhirnya ini Sawad dengan ayubnya, tongkatnya dia tergopoh-gopoh menubruk Rasulullah. Ya, sahabat yang marah bercucuran air mata. Bakati samawati wal ardh. Maka menangislah langit dan bumi. Kenapa? Ternyata Sawad ditanya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini Sawad? Kamu meluk aku? Ya Rasulullah, itu hanya trik saja, cuma cara saya saja. Kalau nggak begini bagaimana mungkin kulitku dengan kulitmu menyatu? Tidak memukul kamu, tapi hanya ingin memelukmu tanpa baju. Subhanallah. Orang yang sudah bersentuhan dengan haram masuk neraka. Paham ya? Dan yang saya hormati, masih ada. Ya Allah, cepat banget. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya yang keempat, ar-rabi'uha ikhtar sukut adil fudur. Ahli marifat itu lebih suka memilih diam daripada banyak bicara. Maksudnya apa? Bahwa malah fihi minal kalam. Kalau bicara banyaknya itu tidak ada. Pilih diam. Kenapa? Sebab teringat mulut itu adalah jendela kepribadian. Orang bisa dilihat karakternya dari mulutnya. Hati-hati, jangan melanjangi diri kita dengan mulut kita. Ya. Pepatah Arab mengatakan wajhil kalam idza nataqa. Pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu kalau bicara. Fa innama yubdi uyuba jawab uyubil mantiku. Karena sesungguhnya keaiban seseorang itu dimulai dari ucapan. Jadi kalau ada orang ngomongnya tinggi, wah begini, itu, oh kita bisa nilai itu orang sombong. Kalau ada orang ngomongnya lembut, isinya dalam, ya penuh hikmah, kita bisa menilai, oh ini orang berilmu. Paham ya? Hati-hatilah, jangan sampai melanjangi diri dengan mulut kita. Saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah maka ada disebut Raja Persia lebih memilih diam daripada banyak bicara. La andamu alama, aku nggak pernah bisa atas apa yang dulu aku ucapkan. Waqad andama alama kultu, tapi aku sangat bisa atas apa yang sudah terlanjur diucapkan. Karena itu jagalah. Maka orang ahli marifat lebih memilih diam daripada banyak bicara. Yang terakhir, tahapan untuk mendapatkan takwa yang sempurna adalah ini yang paling berat. Ikhtalati al-hayat. Mereka lebih memilih mati daripada hidup. Kira-kira kalau Bapak dapat takwa yang sempurna, saya mau tanya. 5-1. Kita mau nggak dapat takwa yang sempurna? Mau tanda yang terakhir memilih mati daripada hidup? Mau nggak? Kenapa? Nah, sekarang begini logikanya. Ini terakhir ya, logikanya begini. Nah, kita dulu punya kekasih ya? Punya kekasih dulu.
tinggalnya di Bandung. Kalau kita lama bertemu dengan kekasih kita, apa yang hadir di hati? Rasa rindu. Bagaimana untuk melepaskan rasa rindu? Maka kita harus mau tidak mau pergi ke Bandung, melewati apa dulu? Pintu gerbang selamat datang di kota Bandung. Betul nggak? Baru bisa ketemu. Nah, saya tanya sekarang, Bapak rindu nggak dengan Allah? Seneng nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Nah, pintu gerbang bertemu dengan Allah kematian. Makanya Mbah Maimun dia mengatakan kematian itu adalah kenikmatan. Pernah dengar nggak Mbah Maimun ngomong begitu? Kematian itu gerbang kenikmatan. Kenapa? Karena kematian itu sarana untuk bertemu dengan Allah. Nah, itu masalahnya. Sampai saking senangnya Imam Ghazali rindu ingin bertemu dengan Allah, dia memberikan kafannya sendiri. Nah, kita udah punya belum kain kafan? Masa mau bertemu dengan Allah pakaian kita nggak punya? Kain kafan bajunya. Itu orang-orang di daerah kampung yang di Sukabumi, itu semua rata-rata mayoritas mereka sudah punya kain kafan sendiri. Betul nggak? Nah itu, ya, saya kemarin ke Sukabumi, itu ternyata mayoritas mereka punya kain kafan. Saking rindunya bertemu dengan Allah. Dah pulang dari sini nih, beli pakaian untuk bertemu dengan Allah. Persiapan. Maaf, saya sudah punya, istri saya punya, saya sudah siapkan. Ya, masing-masing kan ihram. Ya. Sekalian saya hormati, begini. Kalau ada orang masih berkelit dan sebagainya, pengen hidup kemewahan, oke, saya tutup dengan kalimat seperti ini. Wal mautu inda ahlil ma'rifah qamu hawa nafsi. Kematian itu menurut orang-orang ahli ma'rifah adalah menumpas hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak bisa ditumpas kecuali dengan satu cara, kematian. Kalau sudah mati apa yang mau nafsu? Betul nggak? Nah, sekarang saya tutup dengan kalimat faman mata min an hawahu faqad hayy bihazi. Barang siapa orang yang hidupnya membela-bela hawa nafsu, dia mati menghadap Allah dengan membawa hawa nafsu. Celaka. Barang siapa orang yang membela-bela hawa nafsu, besok dia mati membawa hawa nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka patutlah kita renungkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpelihara. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Wa'afwan ya karim. Wa'afwan ya karim. Allahumma hadil Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iftah lana abwabal khair. Wahtib lana bil khair. Waj'alna min ahli khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim aqibana wa sallim ahibatana min dari dunia ila akhirah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa ridwana walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, waduh, menyentuh banget. Masya Allah. Terima kasih.